Sini kenal yang namanya Ustadz Jafar. Itu Gus kami, ada apa? Maksudnya Gus Jafar itu pimpinan jenengan? Ya, nah, dia orang suci. Dia tangan kanan Tuhan. Subhanallah, astagfirullah. Tangan kanan Tuhan. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahil nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah. Astagfirullah. 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 Allahu Akbar. Kampung kuasta. Innalillahi. Kuasta sudah tenang. Innalillahi. Berarti kamu bangsa jin. Astagfirullahaladzim. Kang Nur, ini di daerah kampungnya nih Kang Nur. Ya. Ustadz Jafar itu nanti ke sini. Cuman jadi aneh. Tapi ya Sepi banget. sepi loh. Tuh. Jadi nggak ada ya. Ya biasanya kan kalau di desa pasti ada. Iya kok. Padahal ini kan baru habis Isya kan Kang Nur. Ini kayaknya ada. Tadi pas kita sholat Isya di musola tadi kan sudah ada orang yang jamaah, tapi kok langsung pada pergi kemana ya Kang Nur ya? Astagfirullahaladzim. Ini pasti ada yang nggak beres. Ya, betul. Itu siapa Kang Nur? Itu orang apa? Kita harus berhati-hati Bapak, karena kita nggak tahu ini di kampung apa ya Bapak. Cuman tujuan kita itu membekuk si Ustadz Jafar. Ustadz Jafar itu. Heeh. Karena gini Bapak, Ya. takutnya informasi yang kita dapatkan kan kemarin dari santrinya itu ya, santri koknya itu, dia itu memang biasa dari kampung ke kampung, mungkin syiar dia, cuman kan ajarannya itu yang bikin rusak. Ingat nggak tadi jenengan pas saat kita habis maghrib ya? Jadi ngajinya pun berbeda loh Kang Nur. Iya kan? Anak-anak kajian itu udah berbeda itu Kang Nur. Ya makanya kita kan ya namanya juga mungkin yang namanya perjalanan kan kita butuh suatu pengalaman juga Bapak. Ya. Apalagi bidang suatu keilmuan memang berasal keyakinan kita sama. Tuhan kita sama, Nabi kita pun sama, cuman cara syariat lakukan kadang ada suatu perbedaan persisnya juga itu. Cuman yang saya tidak habis pikir, dia itu mengajarkan bahwa ini walaupun di lapangan kita nggak melihat suatu keganjalan yang lebih serius ya, cuman dari lapangan yang kita telusuri, santri-santrinya itu intinya ya memperbolehkan mereka itu berhubungan itu yang saya itu tidak setuju itu di situ Kang Nur. Dan mencuri harta orang kaya pun nggak masalah. Itu yang nggak bisa diterima akal intinya, karena agama itu kan mengatur orang untuk berakhlak karimah yang baik ya, bukan sebaliknya ya. Baiknya gimana kita sambil jalan pelan-pelan aja Kang Nur. Tapi sudah ada listrik ya Kang Nur ya? Bukan masalah listrik yang dipermasalahkan kampung ini saya buka dengan mustika sama ini Bang. Ya, oke. Doa ya. Siap. Ya Allah, bukanlah suatu takdir yang membuat saya tidak bisa membuka takdir ini ya Allah. Atas izinmu ya Allah, atas kuasamu ya Allah, dengan suatu perantara. Berikan nurjan dan mustika bagi diri ya Allah.
Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bener kan? Jadi kampung ini memang sudah digendam suatu kekuatan jahat. Bener kan? Begitu tadi kita buka, banyak sekali orang berjalan kan? Berarti memang entah itu bener-bener jin atau bangsa kita, bangsa manusia. Yang jelas kayak gini Pak Bro. Kayak gitu. Ini kampung kita nggak tahu ya. Ini kampung. Ini enggak. Ini jasad bukan sukma Pak Bro. Iya. Astagfirullah. Apa kampung gaib Pak Bro? Kalau dikatakan kampung gaib, listrik ada. Terus tadi kendaraan tadi kan masuk ke rumah itu. Cuman kan yang menghuni sini loh Pak Bro. Ya. Tadi itu saya lihat itu bukan bangsa kita manusia Pak Bro. Iya tuh yang sempat tadi melintas ke sana kan? Itu bangsa jin itu Pak Bro. Emang kayak bentuknya kayak manusia ya kan Nur ya? Ini ada yang apa? Astagfirullah. Ustaz Jafarnya itu Ya. Bener-bener melakukan apa di sana? ya kayak semacam apa ya? Sihir. Ya nggak tahu. Tapi yang jelas kita harus waspada, hati-hati karena ini nggak layak hunian seperti kita Pak Bro. Ya. Sepi gini loh. Iya, habis isya loh. Astagfirullah. Lihat Kanor. Tuh lihat tuh. Astagfirullah. Kita saya nggak percaya kita kayak dewa Bro. Iya. Waspada kita. Ada yang ngikutin kita. Pak Bro sadar nggak, Pak? Sadar, saya merasakan. Memang energinya itu. Sebentar. Jadi ada yang Kanor mana? Lihat. Tuh. Lihat. itu orang atau bukan? Gak tahu. Tapi giling-giling. Coba kita tanya Pak. Ya. Assalamualaikum. Campuran seon. Assalamualaikum. Dia kayak lagi geleng-geleng lagi zikiran atau gimana ya? Assalamualaikum Kang. Kayak semacam sedang menjalankan zikiran loh Kang Nur. Ya, tapi harusnya kan Apa ritual ya? sama-sama orang muslim kalau di Ya paling enggak kan ada tasbih lah, bawa tasbih lah. intinya dia harus menjaga laksana. Iya. Assalamualaikum. Sampurasun, Pak. Mas. Itu gimana? Apa coba deketin aja terus
pegang pundaknya Kang Nur. Barangkali dia mau menjawab salam. Mohon maaf Pak apabila saya kedatangan kami dan Bapak Bro mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Bapak ini warga di tempat ini. Nah, ada apa kalian datang kemari? Mohon maaf apabila Kami ya mohon maaf bukannya kami ya memang kedatangan kami mungkin tidak sopan dan mengganggu kisah anak semua. Saya mohon maaf dan Bapak Bro, tapi boleh saya bertanya pada Bapak? tanya apa? Ternyata Mohon maaf, Bapak di sini kenal yang namanya Ustadz Jafar? itu Gus kami. Ada apa? Maksudnya Gus Jafar itu pimpinan jenengan? Ya, nah, dia orang suci. Dia tangan kanan Tuhan. Subhanallah, astagfirullah. Tangan kanan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Apa Pak, yang dia mau pasti diwujud. ini mohon maaf, Bapak benar warga di sekitar sini Nah, dan Gus Jafar di sini memang dia orang sini atau gimana? ya, turun dari langit, membawa keberkahan bagi kami. Turun dari langit. Kemarin kami itu mengejar Gus Jafar itu di hutan. Jangan ngomong sembarangan kamu sembarang. Iya benar, saya itu menyampaikan benar. Dia orang suci. Allah Akbar. Begini Pak, mohon maaf, bukannya saya tidak sopan dengan di sana semua, tapi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya lancang menanyakan sesuatu yang memang berkaitan dengan Gus Jafar ya. Jadi mohon maaf, berarti Gus Jafar memang bertempat di sini. Benar. Nah, ini mohon maaf, loh Bapak di sini itu sedang apa? Saya mau tanya Pak. Saya sedang berpikir di sini. Zikir. Berzikir. Loh tujuan apa dizikir di kebun kayak gini? Karena harus kami meminta kami berzikir di sini. Nah, menginginkan kekayaan. Nah, Oh kalian intinya menginginkan kekayaan, terus Ya. dikasih amalan oleh Gus Jafar untuk berpikir di kebun ini. ya, biar bisa ditandangi malaikat. Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf ya Pak, Bapak itu Muslim yang sudah lama atau baru jadi Muslim? Sudah lama. Ini- Berapa tahun mengikuti itu si Ustadz Jafar, Gus Jafar? Dulu sih belum lama. Sekitar 2 bulan. Oh berarti pengaruh Gus Jafar di Gerumbul ini memang sudah lama dia datang di sini. Ya tadinya tangan kanannya baru Gus Jafar yang datang. Oh gitu. Berarti kamu belum ketemu Gus Jafar? Berarti kamu itu santri barunya Nah, dan kalian itu pengen kaya disuruh dikir di kebun ini. ya kami disuruh untuk zikir sini. Ini mohon maaf ya Pak, setahu saya sebagai seorang Muslim, yang pertama kita harus menjaga satu itu kesucian. Loh, ya mungkin di tempat ini ya mungkin kalau kita punya suatu aturan bisa saja boleh diperbolehkan. Cuman Bapak itu bilang tadi dengan Bapak berpikir di sini itu kata Gus Jafar bisa datang malaikat. Itu benar. Benar, gak usah banyak tanya kamu. Saya menunjukin dia. Kami percaya. Bapak percaya saja. Apa sudah ada yang warga sini ada yang sudah bisa membuktikan kekayaan dari Gus Jafar? Sudah banyak di sini. Ada yang punya mobil baru, rumahnya tingkat. Apapun yang mereka mau pasti Gus kasih. Allah. Ini mohon maaf ya Pak. Saya atas nama kami dari keluarga Dimensi 2 Alam datang kemari apabila kami ya kurang sopan di tempat ini, saya mohon maaf. Tapi sesungguhnya kedatangan kami itu ada suatu misi. Saya kepengen ketemu langsung dengan Gus Jafar. Apakah saudara itu tahu di mana saudara Gus Jafar itu tinggal di sini? Urusan apa?
Ada urusan apa? Tangan kanan Tuhan tidak semudah itu ditemukan. Kayak gini, Pak. Astagfirullah, Saya- tangan kanan Saya baik. tidak mau mengusik suatu keyakinan orang ya. Cuman kalau membawa suatu agama Islam, apalagi membawa suatu keimanan, Tuhan kita itu sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita pun sama gitu. Cuman dari cara perbuatan dan tindak laku dari Gus Jafar itu tidak mencerminkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu berakhlak karimah gitu. Kalau Bapak pengen tahu, tinggi itu. mohon maaf, mungkin di Bapak mungkin belum diajarin, hanya suatu zikir saja, tapi di luar sana Pak, dia sampai mengajarkan, sampai berhubungan bebas pun diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan oleh agama Pak. Itu Kang, tahu pernah dengar nggak itu Gus Jafar itu menyampaikan seperti itu kepada Anda? Ya pernah, katanya. Bilangnya seperti itu. Ini, semua lelaki punya nafsu. Jadi, kata dia, asalkan ada yang mau, boleh saja. Tapi bikin kita senang. Semuanya itu harus bikin kita senang. Astagfirullah. Semua yang bikin kita senang mendapat pahala. Begini Pak, Astagfirullah. ya sebelum Bapak melangkah lebih jauh, saya tidak menghalangi Bapak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah dimanapun tempat berada, silakan. Cuman saya ingatkan sekali lagi, Gus Jafar itu sendiri tidak mencerminkan dari akhlak-akhlak orang Islam. Apalagi mohon maaf, di kebun ini berzikir untuk minta kekayaan, malaikat itu datang. Ini mohon maaf Pak, kalau secara hukum syariat, malaikat datang itu harus melihat pertama itu dari kesucian dulu. Yang pertama tidak hanya suci secara lahir dan suci secara batin. Terus secara lahir kayak gini, mohon maaf, ini itu ada kandang ayam mungkin. Iya tuh, di sana tuh ada peternakan ayam itu di situ itu. Di sini buat lalu lalang hewan-hewan ya, mungkin banyak najis-najis di sini. Di sana jadi secara aturan ibadah itu tidak memenuhi suatu syarat dari ibadah, apalagi aturan yang dianjurkan oleh Gus Jafarnya itu yang pertama di luar sana. Mungkin di sini kita nggak tahu ya Pak, apa yang diajarkan. Dia baru 2 bulan mungkin nggak tahu kan Nur. Cuman intinya gini, kalau Bapak benar-benar kok menginginkan suatu kekayaan atau apapun, kan yang pertama itu kita harus kerja keras, yang kedua ya bisnis kayak usaha apa kayak yang bikin kita kaya, terus sambil kita berdoa minta kepada Allah. Dan meminta pun tuh harus ada suatu syariat, ada suatu tuntunan yang tidak keluar dari suatu aturan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan kembali kepada ulama-ulama kita yang tahu suatu aturan itu. Ya, Gus Jafarnya itu saya nggak paham, dia itu santri berasal dari Padepokan mana, pondok mana, Kamu gurunya siapa sih nggak. kamu diam. Gini, Kisanak, Karena fakta di lapangan itu beda. Dia itu Maksud sudah kamu mengajarkan apa? sesuatu yang sesat. gini Kisanak. Hanya memberikan kekayaan pada semua orang di sini. Dengar, saya cuma satu pertanyaan dan jawaban yang jujur. Anda sudah menikah? Anda udah menikah belum? Tahu siapa yang tanya? Enggak, pertanyaan saya berkaitan dengan pernyataan dari Gus Jafar tadi. Anda sudah menikah belum? Anda sudah menikah belum? Sudah. Kalau memang Anda sudah menikah, saya mau tanya, jawab jujur. Seandainya istri-istri Anda itu saling bertukar, bagaimana perasaan Anda? Ya itu bikin sensasi yang beda. Astagfirullah. Kita Ini- bisa mencoba satu sama lain. Ini pasti sudah Ya, terpengaruh suatu ya. gendam dari Ini koplak itu Pak Bro. ya benar. Amin ya. Makanya dia itu mempunyai prinsip bahwa bertukar istri itu nggak apa-apa. Kita harus singkirkan, mungkin kita nggak tahu ya Ah, pakai ilmu sihir gendam apa dari Gus Jafar sehingga para pengikutnya itu begitu takluk ya. patuh pada dia itu. Dan sampai dia itu berpikiran gitu loh.
mempunyai itu sensasi gitu loh, Ya, Kang Nur. Pak. Astagfirullah. Kedatangan kemari Ya, Pak. saya nggak banyak bacot. Tunjukkan di mana Gus Jafar. Tunjukkan di mana. Bukan ini. Mohon maaf Pak. Mungkin kedatangan kami itu kurang sopan ya Pak Bro. Ya. Cuman kedatangan kami karena satu itu terpaksa karena ulah dari Gus Jafar yang sudah memprovokasi bahkan mengotori suatu ajaran Islam di desa-desa sebelah yang sangat meresahkan. Makanya saya datang kemari. Kamu ngomong jangan ngomong sembarangan ya. Hah? Astagfirullah. Pak, Sabar. Astagfirullah. 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 Pak. Astagfirullah. Saya datang kemari. Artinya niatnya saya itu nggak mau ada suatu keributan. Apabila ke sana itu menunjukkan, saya hanya minta ditunjukkan di mana Gus Jafar. Saya nggak ada urusan dengan kalian. Ya, kamu jelek-jelekan Gus kami di sini. Saya menjelekan itu ada alasannya. Gimana? Karena alasan saya menjelekan dari Gus mungkin tuan kalian ya, guru kalian, mungkin mursyid kalian. Karena di desa sebelah beliau sudah mengajarkan sesuatu ajaran yang sesat yang memang harus saya tangani dengan Bapak Bro. Sesat gimana? Semua yang dia katakan terwujud semua. Ini Bapak Bro. Astagfirullah. Sebaiknya Coba kamu ini asli, pokok- ini bukan. pengaruh gendam Bapak Bro. Iya, bener. Gendam. Astagfirullah. Semua apa kamu? Semua apa? Semua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahil nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah. Astagfirullah. 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 Allahu Akbar. Kampung kuas kami. Hei, Innalillahi. Kuas kami sudah tenang. Innalillahi. berarti kamu bangsa jin. Ya Allah. Biarkan kami bersenang-senang kenapa? Berarti kamu bangsa jin yang memang anak santri dari didikan dari Gus itu, Gus Keparat itu. Lalu, Hei, apa misi dan tujuan dari Gus Jafar dan bangsa kalian untuk bangsa kami? Kang Nur, nyebarkan agama. jangan menyampaikan Gus Jafar. Tuan Jafar apa? Jafar Kang Nur. Astagfirullah. Tahu manusia-manusia itu. Ini bangsa jin Kang Nur. Biarkanlah bangsa kami. Mohon maaf, Bersenang dengan bangsa kalian. mohon maaf. Seharusnya seorang Gus, seorang ustadz, ulama sekalipun itu harus berakhlak yang baik. Saya tidak pantas menyebut tuan kalian dan panggilan itu. Di mana Keparat Jafar? Hei, Astagfirullah. sudah banyak bangsa kalian yang mengikutinya. Memang kau mampu. Lalu apa yang kau lakukan di tempat ini, di warga di sini? Kenapa aktivitas mereka itu sepi? Apa yang kalian lakukan? Apa Tuan Keparat dari Jafar itu sendiri yang telah memperdaya di tempat ini? Wah, saya telah menyamar sebagai manusia yang agung dan suci. Oh, berarti kalian Memasuki musola Kang Nur, itu ya makhluk yang satu itu. dan Kunci suruh dudukan di sebelahnya sini Kang Nur. menyebarkan agama yang suci. duduk kamu. Allah. Duduk kamu. Duduk. Duduklah. Begini, kami tidak akan mengganggu dari bangsa kalian apabila bangsa kalian tidak bikin onar dan bikin resah dari bangsa kami. Tapi kesalahan dari kalian, terutama
kesalahan dari keparat Jafar itu Jafar. sendiri. Tunjukkan di mana Jafar itu. Tunjukkan. Saya tidak akan menunjukkannya. Jangan Astagfirullah. ikut campur. Bangsa kami telah senang-senang dengan bangsa kalian di sini. Astagfirullah. Atas dasar apa kau mengusik kami? Oh, berarti kalian sengaja nimbrung di bangsa kami dan ingin menikmati, bahkan ingin menikmati suatu kesenangan dari bangsa kami dengan suatu aturan yang memang dari Tuan Jafar itu terlakukan di tempat ini. Itu bangsa kami. Bangsa kalian Kang Nur, juga. jangan-jangan si Jafar itu bukan bangsa kita manusia, Kang Nur? Kamu sudah susah lihat teringat kan? Sekali lagi saya jawab dengan jujur. Apa tujuanmu di kampung ini? Itu bukan urusan. Dan apa yang dilakukan Gus Jafar di tempat ini? Itu bukan urusan. Baiklah, saya akan paksa kamu. Ya Allah, dengan suatu kekuatan. Istika banyak biru. Allah. 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 Jawab dengan jujur. Lihat baik-baik. Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Hu Allah. Jawab dengan jujur. Lepaskan dulu. Saya akan melepaskan. Bila kamu jujur. Jawab dengan jujur. Lepaskan. Baiklah. Singkirkan benda itu. Tapi kalau kamu tidak mau menjawab dengan jujur, saya musnahkan malam hari ini. Baiklah, saya akan menjawab jujur. Tapi singkirkan benda itu. Allah. Apa yang mau kau tanyakan? Yang pertama, kedatangan kemari. Datang jauh-jauh dari desa sebelah. Karena ulah dari keparat Jafar ini sendiri sudah merajalela dan menghasut orang-orang untuk mengikuti ajaran sesatnya. Nah, Lalu, apa tujuan sebenarnya dari keparat Jafar di tempat ini? ingin membangun markas atau pondok pesantren untuk menyebarluaskan ajarannya. Ajaran dari bangsa manusia dan bangsa jin yang bisa berhubungan bebas dan semaunya begitu, yang tidak memakai suatu aturan. Nah, Parah itu. Oh, berarti dia itu sengaja menyatukan dari bangsa dan manusia dan bangsa jin. ya, Astagfirullah. Makhluk, para manusia dengar. tunduk kepada Gusti. Hei, halo. Perlu aku tahu. Tuhan yang kau sembah itu siapa? Saya tetap menyembah, Ya Allah. Hei, tapi Gustafur tetap saja tangan kanan Allah. Allah Hei, Akbar. dengar Astagfirullahaladzim. baik-baik. Yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Dan semua di dunia ini yang berbuat baik dan selalu menegakkan suatu kebenaran dan menjaga alam semesta ini, itu termasuk tangan-tangan Allah. Tapi itu tidak berlaku dengan keparat dari Jafar itu sendiri, karena dia tidak mencerminkan dari suatu khulafa Amirul Mukminin dengan baik. Bahkan dia itu menyesatkan suatu ajaran-ajaran yang sudah dibangun rapi oleh leluhur-luhur, oleh para wali-wali dan para penganut risalah Allah dan Rasulnya dengan benar. Tetapi ia bisa membuktikan bahwa ia tangan kanan Tuhan. Dengar. Suatu tubuh muslihat itu sendiri adalah suatu ilmu sihir. Ia bisa membelah bulan. Dengar baik-baik. Nabi kalian. Lihat Iya. baik-baik. Bisa Kalau belah tanah.
Kalau bercerita tentang dunia ini adalah suatu ciptaan Allah, dan dunia ini adalah suatu cerita turun-temurun orang yang mencari suatu kebenaran, kita boleh memiliki suatu pendapat yang berbeda, tapi namanya suatu aturan syariat. Suatu aturan syariat itu harus ditentukan dengan sesuatu yang bersumber kepada Rasulullah, dan Rasulullah itu memiliki suatu budi akhlakul karimah dengan baik. Begini, saya mau bertanya, memangnya kalian siapa? Kamu tadi bilang dari keparat Jafar itu sendiri, bilang kamu di sini akan mendatangkan malaikat. Nah, Kenapa kamu takut dengan benda ini? Lihat baik-baik. ya kan begitu. Pengen tahu, ini adalah suatu benda ciptaan Allah. Tapi benda ini sendiri, mustika ini bisa mengetahui suatu energi baik dan positif dari manusia. Saya melihat benda Dari itu. bangsa-bangsa iblis atau manusia yang berbuat jahat. Dan kalian itu berhati pikiran kotor. Apa? Pantas saja kalian itu panas, tidak bisa menerima. Kita coba. asing dengan benda itu. Tapi perlu tahu, ini adalah suatu benda ciptaan Allah, bukan kekuatan sebenarnya dari Allah. Tapi karena pikiran dan hati kalian telah kotor, makanya kalian tidak bisa menyerap suatu energi positif yang ada di mustika ini. Apa dari mana benda itu? Benda ini adalah suatu warisan yang diberikan oleh leluhur kami. Benci banget terhadap benda itu. Karena hati dan pikiran kalian kotor, tidak bisa menerima kebaikan dalam pikiran dan hati kalian. Makanya energi berbenturan dengan benda ini dan kalian merasakan suatu kepanasan. Camkan itu. Padahal pada hakikatnya, kalau kamu ingin mencari suatu keriduan dan suatu keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu dipikirkan. Pikiran dan hati kalian harus dicuci bersih dahulu. Atas dasar apa aku menurutimu? Saya tidak mau dituruti dan tidak mau diikuti, sedang kami sendiri masih bodoh dan kami masih banyak belajar. Tapi perlu ketahui, kalian harus tahu makna dari suatu keimanan dan Islam itu sendiri. Karena apabila orang merasa dan menganggap dirinya beriman dan dekat dengan Allah, tidak seharusnya mengotori suatu ajaran risalah Allah dan Rasulnya. Tidak usah bertanya atau banyak bicara. Begini, Saya lebih tua umurnya denganmu. Sin, Saya telah hidup 200 tahun. pikiran dan hati kalian sudah madan, penuh dengan sesuatu yang jelek-jelek yang ada di otak dan hati kalian. Tinggalkan. Kalau kalian tidak kembali kepada Allah, kembali kepada suatu jalan hak yang benar, jangan salahkan kami. Apabila malam hari ini saya akan lumpuhkan kalian. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggalkan. Ya Allah, suatu kuat yang berasal dari alam semesta. Mustika banyak biru. Allah. Saya dari tadi sudah berusaha sabar dengan kalian. Gimana? Para Jafar itu. Dia manusia sebenarnya kayak badan manusia, tapi kepalanya itu iblis ini. Bangsa jin ini, Pak. Iya. Bagaimana? Kalau kamu tidak mau menunjukkan, jangan salahkan kami. Bila kami saya leburkan malam hari ini. Ampun, saya bertobat. Jawab dengan jujur. Tinggalkan benda. Di mana kepala Jafar itu? Tinggalkan benda itu. Ampun. Berarti tempat ini benar mau dijadikan suatu sekutu-sekutu sakti dari kebejatan dia. Tinggalkan benda itu, saya bertobat. Sudah, bangun dulu. Bangun kalian.
Begini, berarti benar. Di sini pengaruh dari Pakai itu kopiahmu pakai. para Jafar itu. Allah. Berarti tidak hanya bangsa kalian yang bertempat di sini, manusia juga sudah ada yang terpengaruh di tempat ini. Pak Nur, Ya, dia tadi bilang mau bertobat. tanamkan sebuah keris bencana bumi Astagfirullahaladzim. di samping rumah Menanam keris kencana bumi. Astagfirullah. Astagfirullah. Begini, Jin. Pantesan Kang Nur. Allahu Akbar. Kalau kalian mau bertobat kembali kepada jalan yang benar, insya Allah saya akan tunjukkan suatu mursyid yang baik bisa menuntunmu, tidak hanya suatu ketenangan dalam pikiran dan hati kalian. hanya saya yang bertobat. Tetapi jika kami bertobat, turunan kami selama tahun-tahun akan dimusnahkan oleh Mustafa. Begini makhluk yang berhak mencabut nyawa manusia bukan makhluk, bukan penyakit dan segalanya, tapi semua atas kehendak Allah dan izin Allah. Bahkan malaikat maut pun tidak bisa mencabut nyawa manusia tanpa izin dari Allah. Camkan itu. Insya Allah kami akan bantu. Tidak hanya menyembunyikan kalian, Tapi saya mau bertobat jika kalian benar bisa membantu insya Allah kami memiliki leluhur. selamatkan juga keturunan kami, Insya Allah saya keturunan teman kami. memiliki suatu eyang leluhur kami yang ada di Gunung Selamat, dan banyak sekali santri-santri dari bangsa kalian yang sudah kembali kepada jalan kebenaran. Mungkin Allah mempertemukan saya dengan kalian, ada suatu maksud Allah dengan suatu perjalanan ini, dan buat keluarga dari dimensi dua Allah untuk paham dan mengerti makna dari suatu kehidupan dan perjalanan dari suatu kehidupan kita sebagai makhluk. Makhluk, Apa syarat kami untuk bertobat? yang pertama, kalian harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Insya Allah Baik, setelah kalian bersyahadat, mandilah di air suci dari Tirta Mulyo yang ada di Gunung Selamat. saya tidak tahu tempatnya. Insya Allah santri dari Eyang, insya Allah saya hubungi dengan Papa Bro, akan menjemput kalian. Baik, Jangan khawatir. Insya Allah kalau kalian kembali kepada jalan yang benar kepada Allah, pasti Allah akan melindungi kalian. Bersyahadat dulu dengan benar. Asyhadu alla ilaha illallah. tak usah diberitahu. Sudah paham? Coba ucapkan dengan benar. Coba diresapi dalam mulut kalian, diucapkan dengan lidah kalian, diresapi dengan hati kalian. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah. Sebenarnya dia tahu ya Kalian Kang Nur. sudah tahu, cuman kamu harus belajar, karena hidup di dunia ini ada suatu rasul, dan rasul itu sendiri membentuk suatu, tidak hanya suatu zaman, tidak keluar dari suatu keyakinan kepada Allah, juga mengatur keseimbangan alam, mengatur segalanya, baik berhubungan dengan bangsa lelembut dan bangsa manusia, untuk bisa menjaga suatu keseimbangan dan tidak melanggar suatu norma dan melanggar suatu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kalian belajar di Gunung Selamat, di padepokan kami, insya Allah suatu saat
dengan izin Allah wajah kalian akan berubah. Karena itu. Benar. benar, karena kalian memiliki suatu energi yang agak jelek juga, karena tidak tahu suatu aturan yang bagaimana mendidik lahir dan batin, maka muka kalian tuh nggak karuan semrawut kayak gitu. Apa memang berubah? Tidak, saya tidak mau menjelekkan suatu bentuk karena itu ciptaan Allah, tapi kalau saya lihat kamu sudah tahu suatu ajaran Allah, sudah tahu bersyahadat, sedangkan Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia hanya dijaga lahirnya bahkan dijaga batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah itu. Saya melakukan semua itu Begini, karena paksaan. coba tahan kamu. Insya Allah saya akan kirimkan kamu kepada Tuhan Gunung Selamat. Insya Allah Eyang akan mengenal dan akan kamu diperlakukan baik dari santri-santri luhur yang ada di sana. Gimana? Kamu tidak merasakan panas sekarang? Ini membuktikan bahwa kamu itu tulus. Kalau kamu nggak tulus, kamu akan terbakar itu. Kan sudah berbeda kan rasanya? Beda sudah. Saya dingin. Ya. Ya karena kau benar-benar mau bertobat, ini Cini mau bertobat tuh Nur. Gini, Ini buat saya. ini bukan benda sakti, tapi saya melihat suatu ketulusan dan kesungguhan dari kalian, karena makanya kalian tidak merasakan suatu energi berbenturan di dalam diri kalian. Berarti si Kepala Jafar di sini benar. Dan sudah ada dari santri-santri mereka yang yang sudah dipengaruhi oleh ajarannya. Tapi hati-hati. Emang kenapa? Bukan hanya bangsa manusia, tapi bangsa kami ada yang dipengaruhi dan ada yang kami terpaksa. Karena jika tidak menurutinya, seluruh turunannya akan dimusnahkan. Allah. Ya udah. Dan jangan lupa garis bencana bumi. Insya Allah. Ya. Terima kasih atas suatu petunjuk yang setelah kau berikan kepada kami. Insya Allah. Walaupun besar, tapi saya tidak tahu di mana itu. Baiklah. Kamu tidak perlu risaukan itu. Insya Allah. Dengan izin Allah dan kehendak Allah dan doa dari semua saudara yang ada di dimensi dua alam, insya Allah dengan izin Allah saya akan bisa mengetahui dan menelusuri, bahkan bisa menyelesaikan suatu masalah ini. Baiknya kalian sudah siap untuk kepaduan dari Eyang kami. Bentar. Batu ini untuk kami. Itu suatu perkenalan insya Allah dari santri-santri yang ada di Gunung Selamat. Mereka memiliki suatu tanda yang sama dari cincin mustika Banyu Biru yang dikenakan di jari mereka. Kalau kalian memakai suatu mustika itu, saya yakin mereka akan paham mengenali. dan mengerti. Mustikanya masih ada, Pak Bro? Ada. Takunya yang satu nggak ada tanda pengenalnya, Pak Bro. Insya Allah. Sini. Kalau Anda itu mau menggunakan mustika itu, mereka akan mengenali Anda. Karena ini adalah suatu tanda pengenal yang ada di padepokan atas angin. Kalau kalian memakai mustika ini, walaupun kamu orang baru, tapi insya Allah di tempat kami santri dari Eyang semua itu ramah dan memiliki suatu adab yang tinggi. Kalau kamu bertemu dengan santri mereka, kamu boleh bercerita pada mereka, saya teman saudara dari Kang Nur sama Papa Bro. Itu aja ya. Bersiaplah kalian. Pak Bro, Siap. bantu kita antar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah.
Ini tuh bilang dari jin tadi ya Pak Bro. Iya. Ini akan dijadikan pesantren. Iya. Kejadian dari para cakar itu. Iya. Tapi Kang Nur, Kita jangan sampai bangsa manusia seperti kita di sini banyak yang terpengaruh Pak Bro. gini Kang Nur. Ya Allah, ada suara Pak Bro. Nah itu Pak Bro. Stop, Ada suara Pak Bro.